Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Ketika Fang Yuan secara terbuka meminta hantu beruang terbang Gu, reaksi langsung Hei Loulan adalah segera keberatan. Ini adalah Gu abadi. Bahkan Gu immortal biasa tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Tidak peduli seberapa menakjubkan Raja Serigala, dia hanya manusia, dia berani membuat permintaan yang tidak masuk akal. Selain itu, hantu beruang terbang Gu ini sangat mudah digunakan. Hanya dengan satu pikiran, dan lemparan Gu, seseorang bisa membuat cacing Gu berubah menjadi hantu beruang terbang dan terlibat dalam pertempuran. Meskipun kekuatan pertempuran hantu beruang terbang tidak semenakutkan beruang terbang binatang buas, ia pasti memiliki kekuatan pertempuran setengah abadi. Dengan Gu ini, seseorang dapat dengan mudah mendominasi alam fana. Jika selama kontes pengadilan abadi, Hei Loulan memiliki Gu abadi seperti itu, tidak akan ada tempat bagi Fang Yuan untuk menunjukkan kemampuannya. Fang Yuan membuka memintanya, itu sangat kasar. Namun, meskipun Hei Loulan sangat marah, dia merasa bahwa ini wajar. Lagi pula, hanya orang seperti Chang Sanyin yang memiliki nyali untuk mengajukan permintaan seperti itu di depan umum. Melihat hantu beruang terbang Gu di tangannya, Hei Loulan perlahan menjadi tenang. Tidak baik, hantu beruang terbang setengah dipukuli sampai mati oleh kami, kondisi Gu abadi ini sangat buruk, tidak dapat digunakan sekarang, harus pulih untuk beberapa waktu. Gu abadi yang terluka membutuhkan Gu abadi untuk menyembuhkannya. Selain itu, ia hanya bisa pulih sendiri, tetapi selama periode itu ia perlu mengonsumsi banyak makanan, tanpa henti. Jika saya tidak salah ingat, makanan hantu beruang terbang Gu ini adalah daging dan darah beruang terbang binatang buas. Ini bermasalah. Bagaimana saya bisa memiliki hal seperti itu? Saya harus mencari bantuan dari makhluk abadi suku. Semakin Hei Loulan memikirkannya, semakin meredanya amarahnya. Dia adalah dari fisik bela diri sejati kekuatan besar 10 fisik ekstrim, dia membutuhkan jalur kekuatan Gu abadi untuk naik ke alam Gu abadi dan melarikan diri dari ancaman kematian. Hantu beruang terbang Gu bukanlah sesuatu yang dia butuhkan, yang sangat dia inginkan sekarang adalah jalur kekuatan immortal Gu. Prioritas terpenting saya saat ini adalah menemukan jalur kekuatan Immortal Gu. Gu abadi seringkali hanya diberikan pada babak terakhir lantai, selama proses menyelesaikan ini, saya akan membutuhkan kekuatan semua orang. Meskipun Hei Loulan tidak takut pada Chang Sanyin, jika dia dengan paksa menjaga hantu beruang terbang Gu, maka Raja Serigala pasti akan menjadi musuh dengannya. Dengan celah di antara mereka, tidak mungkin dia bisa memanfaatkan kekuatan Raja Serigala lagi. Dia mungkin juga memberikan Gu abadi ini kepadanya, untuk ditukar dengan kekuatannya, dan benar-benar membantu dan menguntungkan Hei Loulan sendiri. Dengan cara ini, reputasi Hei Loulan juga dapat dipertahankan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia kembali pada kata-katanya. Hei Loulan membuat banyak pertimbangan, tetapi ini hanya sesaat secara real time. Huff. Sun Shihan mencibir. Tuan Raja Serigala, ini adalah Gu abadi. Anda ingin mengambilnya begitu saja. Pemimpin suku saya menjanjikan setengah hadiah sebelumnya, tetapi itu tidak berarti kami perlu memberi Anda Gu abadi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening ringan, tatapannya berubah menjadi dingin saat niat membunuhnya. Dilepaskan sepenuhnya, ke arah Sun Shihan. Ekspresi Sun Shihan berubah seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Hei Loulan. Tidak ada yang mempertanyakan apakah Fang Yuan akan memiliki nyali untuk langsung melakukan pukulan mematikan. Keganasan Raja Serigala tertanam daging di hati semua orang. Hahaha. Hei Loulan tertawa keras, berjalan menuju Fang Yuan sambil menepuk dadanya, seorang pria sejati tidak pernah kembali pada kata-katanya. Sebelumnya, saya berjanji kepada Raja Serigala setengah hadiahnya, maka itu akan menjadi 50%. Itu semua karena rencana brilian saudara Sanyin yang memungkinkan kami melewati babak ini, saya akan menambahkan 10% hadiah lagi, tetapi Gu abadi itu unik, nilainya tidak terukur, bahkan dengan hadiah 60% Anda, dengan cara apa Anda akan mengkompensasi 40% sisanya kepada kami?
Petik 2. Itu benar, kami juga berusaha keras. Saya mengalami luka parah sekarang, saya tidak mundur di tengah pertempuran sengit, semua orang bisa menjadi saksi saya. Bahkan Tuan Iblis Air Hao Jiliu meninggal karena ini. Saya yakin Lord Wolf King akan memberi kita solusi yang baik. Semua orang berkata setuju, itu semua ditargetkan pada Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan yang besar, tetapi kekayaan menggerakkan hati orang, semua orang dipenuhi dengan kecemburuan, dan kebencian saat melihat bahwa Gu Abadi akan jatuh ke tangannya. Dengan demikian, mereka mendorong semua ketidakbahagiaan mereka ke arah Fang Yuan. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengerutkan kening semakin dalam. Hei Loulan tertawa diam-diam, Raja Serigala, oh Raja Serigala, bahkan dengan reputasimu yang ganas dan kekuatanmu yang luar biasa, kamu pada akhirnya masih akan ditangkap olehku. 7 hari kemudian, 88 lapisan ke-7 gedung yang sejati, putaran ke-90. Di labirin, hantu beruang terbang mengaum di langit. Tubuhnya dipenuhi luka, darah mengalir di mulutnya, dan beberapa giginya yang tajam patah. Mata kanannya dibutakan, menggantung di luar rongga seperti anggur, kondisinya buruk. Tapi itu hanya memiliki satu musuh. Dia melayang di udara, dengan 6 lengan di punggungnya, dibandingkan dengan hantu beruang terbang seperti bukit yang memiliki tubuh besar, dia sangat kecil. Tapi hantu beruang terbang itu serius dan waspada seperti menghadapi musuh yang kuat. Setelah mereka bertarung selama 15 menit, mereka bisa sangat merasakan betapa kuatnya musuh kecil ini. Hantu beruang terbang Gu, itu pantas menjadi Gu Abadi. Bahkan setelah berubah menjadi hantu beruang terbang, ia mempertahankan banyak kebijaksanaan, dan cukup cerdik. Di masa depan ketika saya menghadapi musuh yang kuat, saya dapat menggunakannya untuk menahan mereka dan itu dapat membantu saya menghemat banyak energi. Fang Yuan memandangi hantu beruang terbang di bawahnya saat dia mengevaluasi di dalam hatinya. 7 hari yang lalu, Hei Loulan mengumpulkan sekelompok ahli dan menerobos putaran terakhir lantai 5, mendapatkan hantu beruang terbang Immortal Gu. Fang Yuan belak-belakan dan tidak terkendali, saat dia segera memintanya. Meskipun Master Gu lainnya cemburu dan iri, mencoba menemukan alasan tanpa akhir untuk menentang ini. Fang Yuan mengumumkan bahwa dia bersedia mengkompensasi setengah dari nilai Gu yang tersisa, sambil memberikan sikap tak henti-hentinya. Akhirnya, Hei Loulan memberikan Gu ini kepada Fang Yuan. Dengan Gu ini, Fang Yuan pergi ke Hei Loulan malam itu dan meminjam sumber daya, membuat kontrak dengannya secara rahasia. Setelah kembali, dia menggunakan tanah yang diberkati Hu Immortal untuk terhubung ke harta karun surga kuning, menukar cacing dan makanan Gu yang relevan, dan selama hari ke-6, hantu beruang terbang Gu dikembalikan ke keadaan sehatnya. Pada hari ke-7, Fang Yuan diam-diam memasuki lantai 7 gedung yang sejati 88, secara pribadi menguji hantu beruang terbang Gu dan Raja Zombie Surgawi 6 lengan pembunuh yang diselesaikan. Fang Yuan memerintahkan hantu beruang terbang Gu untuk menyerangnya tanpa menahan diri, sementara dia sendiri menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan untuk melawan. Hantu beruang terbang Gu adalah Gu Abadi, ia memiliki setengah kekuatan pertempuran beruang terbang, tetapi itu bukan pertandingan Fang Yuan ketika dia berada dalam mode Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Fang Yuan sangat puas dengan hasil ini. Dia memikirkannya dalam benaknya, Raja Zombie Surgawi 6 lengan gerakan pembunuh memang tangguh. Ini menggunakan kekuatan pinjaman Gu sebagai inti untuk meminjam kekuatan alami langit, bumi, api, air, dan lainnya, menopang dirinya sendiri dengan memungkinkan semburan kekuatan yang stabil dan tak ada habisnya untuk disediakan. Yang paling menakjubkan, itu dapat mengubah tubuh saya menjadi tubuh zombie untuk sementara. Dengan cara ini, tubuh saya akan dalam keadaan setengah mati, kecepatan pemulihan saya akan meningkat pesat dan rasa sakit saya akan berkurang, saya akan berada dalam keadaan energi dan kekuatan yang hampir tidak terbatas, saya dapat melakukan apa saja. Jika itu adalah tubuh hidup biasa, terus-menerus menggunakan kekuatan akan melelahkannya. Tetapi dengan menjadi zombie surgawi, Fang Yuan bisa menghindari kelemahan seperti itu. Kekuatan dan perasaan semacam ini memabukkan bagi Fang Yuan, tetapi itu juga membuatnya lebih waspada. Saya hanya bisa mempertahankan performa ini untuk waktu yang singkat, selama pertempuran yang intens, saya harus berkomitmen untuk pertempuran sepenuhnya dan saya tidak akan mengenali aliran waktu.
Meskipun gerakan pembunuh ini bagus dan memberi saya perasaan yang baik, mudah untuk kecanduan dan tersesat saat menggunakannya. Saya tidak boleh melupakan batas waktu dari gerakan pembunuh ini, jika tidak konsekuensinya akan parah. Raja Zombie Surgawi 6 lengan juru pembunuh sangat kuat, tetapi memiliki batas waktu. Setelah batas waktu terlampaui, Gu Master mungkin berubah menjadi zombie sungguhan karena penggunaan berlebihan. Tingkat keparahan ini bahkan melampaui bencana 10 fisik ekstrim, bahkan jika dia menggunakan rotasi Yin Yang Gu, dia tidak bisa pulih. Fang Yuan ingin menyingkirkan kelemahan ini, tetapi persyaratan Mo Yao terlalu ketat. Fang Yuan tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk menguji Gu. Sebenarnya, kamu belum sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari hantu beruang terbang Gu ini. Pada saat ini, kehendak Mo Yao di benak Fang Yuan berbicara. Oh, apa maksudmu? Mo Yao memiliki pemahaman tentang jalur hantu, berfokus pada bentuk hantu dan padat, selama tahap awal dari peringkat 1 hingga 5, hantu adalah fondasinya, menggunakan bentuk hantu untuk menghindari serangan. Dengan demikian, Master Gu jalur hantu seringkali tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi memiliki langkah-langkah pertahanan yang cukup. Tetapi di peringkat 6 ke atas, jalur hantu Gu Immortals memiliki serangan dan pertahanan. Dengan berubah menjadi bentuk hantu dan padat sesuka hati, mereka dapat masuk ke mode hantu pertahanan, membatalkan semua bentuk serangan, dan juga mengubah hantu menjadi padat, menyerang orang ketika mereka tidak mengharapkannya. Petik 2. Hantu beruang terbang Gu adalah jalur hantu Gu abadi, itu diciptakan dengan membunuh beruang terbang binatang buas yang sunyi dan menggunakan semua kulit, tulang, daging, darah, dan jiwanya untuk memurnikannya. Hanya hantu beruang terbang Gu saja yang memiliki setengah kekuatan beruang terbang asli. Tetapi jika diberikan cacing Gu yang menemani, seperti ruang pertempuran Gu tarian kacau besar, kulit beruang 5 elemen Gu dan lainnya, kekuatan pertempurannya akan melonjak pesat. Kata-kata Mo Yao membuat Fang Yuan mengangguk berulang kali. Dia mengingat pertarungan ketika mereka berada di babak final, justru karena cacing Gu hantu beruang terbang bisakah itu memiliki dorongan besar dalam kekuatan pertempuran, bahkan menyebabkan sekelompok ahli menjadi tidak berdaya. Tetapi setelah pertempuran, ruang pertempuran Gu diambil oleh Hei Loulan, dan cacing Gu yang tersisa juga diambil oleh orang lain. Fang Yuan melawan hantu beruang terbang sendirian secara diam-diam, hantu beruang terbang tidak memiliki cacing Gu yang tersisa, dengan demikian Fang Yuan bisa berada di atas angin saat bertarung. Dia memiliki beberapa tingkat pemahaman dalam hal ini, melihatnya dari sudut lain, melengkapi hantu beruang terbang Gu dengan cacing Gu lainnya persis seperti menggunakan beberapa cacing Gu sekaligus. Bukankah ini langkah yang mematikan? Gerakan pembunuh adalah kreasi unik Gu Master, menggunakan banyak cacing Gu pada saat yang sama bersama-sama untuk menciptakan efek yang lebih besar daripada saat digunakan secara individual, melepaskan kekuatan besar. Mo Yao mengangguk setuju, pemahamanmu benar-benar benar, begitulah. Namun, yang benar-benar melengkapi hantu beruang terbang Gu hanyalah cacing Gu jalur hantu. Lupakan sisanya, hanya satu putaran hantu Gu akan memungkinkan hantu beruang terbang Gu untuk beralih dari bentuk padat ke bentuk hantu, menghindari segala macam serangan. Berubah menjadi hantu Gu. Hati Fang Yuan bergetar tak terkendali. Dia benar-benar bisa membayangkan bahwa ketika giliran hantu Gu digunakan dengan hantu beruang terbang Gu, itu akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Ini dapat mengubah penggunaan hantu beruang terbang Gu sepenuhnya, mencapai perubahan kualitatif sejati sampai taraf tertentu. Mo Yao tertawa ringan, berkata, "Nak, selama kamu mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh dengan benar, aku akan memberitahumu detail dari 3 warisan jalur hantu, di antaranya, satu kemungkinan besar adalah warisan Gu Immortal jalur hantu. Kita akan membicarakannya nanti." Fang Yuan menjadi tenang, menjawab dengan nada polos. Dia tidak pernah menghilangkan kewaspadaannya terhadap Mo Yao. Meskipun Mo Yao tidak menunjukkan niat bermusuhan, Fang Yuan selalu merasakan bahaya di hatinya. Waktu berlalu dengan cepat dan sebulan telah berlalu. Dataran utara, angin berkecamuk dan salju berkibar. Dunia adalah pemandangan putih saat salju putih menutupi padang rumput yang luas. Angin dingin bertiup kemana-mana, kadang-kadang, itu akan terbentuk menjadi tornado dan kadang-kadang, itu akan mengangkat salju tebal di tanah. Setiap 10 tahun, bencana badai salju menghancurkan seluruh dataran utara.
Makhluk hidup meratapi dan segala sesuatu menjadi miskin. Di beberapa tempat terbatas, manusia dan hewan yang masih hidup berjuang untuk hidup mereka. Mereka tidak hanya harus mengatasi iklim yang dingin, tetapi juga perlu terlibat dalam pertempuran sengit melawan monster salju dan pertempuran lainnya. Namun, dalam lingkungan yang begitu kejam, manusia salju seperti ikan di air, sangat sering bergerak dan menjadi sangat hidup. Badai salju dingin hanyalah angin musim semi yang hangat bagi manusia salju. Mereka berburu di badai salju ini, dan sejumlah besar jalur salju liar, jalur es, dan jalur air cacing gu mulai hidup satu demi satu di tubuh mereka. Suku-suku manusia salju yang diburu oleh Gu Masters, dipukuli dan dijual selama waktu normal, sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Pasukan mereka berkembang pesat. Dalam badai salju yang mengamuk, dua sosok gelap muncul. Sosok gelap berdiri di atas tebing. Dipenuhi dengan aura abadi, mereka adalah dua Gu immortal suku Hei, Hei Bai dan Hei Cheng. Mereka melihat ke bawah ke arah lembah di bawah mereka. Badai salju masih liar, tetapi bahkan tidak bisa menggoyahkan pakaian keduanya. Salju berkibar dengan gila-gilaan, tetapi tidak mampu menghalangi tatapan menyelidiki keduanya. Di lembah, banyak rumah es dibangun, dikemas bersama dengan jumlahnya mencapai beberapa puluh ribu. Sekelompok prajurit manusia salju heroik baru saja kembali dari perburuan mereka. Mereka telah kembali dengan panen besar sekali lagi. Jalur kayu peringkat 6 Gu Immortal Hei Bai mengerutkan kening, kelompok manusia salju ini memanfaatkan periode waktu ini untuk tumbuh begitu cepat. Dalam 3 hari ini sudah menjadi suku ketujuh yang pernah kita lihat dengan skala seperti itu. Mereka yang bukan ras saya memiliki motif yang berbeda, meskipun manusia salju memiliki pria atas nama mereka, mereka masih manusia varian. Ketika badai salju berakhir, suku-suku dataran utara akan secara aktif mulai berkembang yang pasti akan menghasilkan banyak pertempuran besar dengan manusia salju ini. Bagi suku-suku manusia, sejumlah besar manusia salju RRT musuh mereka lebih banyak dan lebih kuat. Hei Cheng menepuk bahu Hei Bai, tersenyum, kakak yang berbudi luhur harus bahagia. Melihatnya dari sudut lain, manusia salju ini adalah kekayaan kita. Kita dapat mengambil manusia salju ini sebagai tawanan dan tidak hanya menukarnya dengan batu esensi abadi dengan Gu immortal lainnya, kita juga dapat memberi Sue Songzi sesuatu untuk menangis. Sudut bibir Hei Bai terangkat menjadi lengkungan, kakak laki-laki berpikir secara komprehensif. Jika bukan karena Sue Songzi, ayam kayu Gu pasti sudah ada di tangan saya. Dan dia bahkan ikut campur dalam kontes istana kekaisaran terakhir. Hari-hari ini, kami telah berburu manusia salju di mana-mana dan menjualnya di surga kuning harta karun. Hehehe, aku sangat ingin melihat seperti apa ekspresi Sue Songzi sekarang. Tetapi saat dia selesai mengatakan ini, senyumnya menghilang dan tatapannya mengungkapkan jejak kecemasan, kakak laki-laki. Hei Loulan sudah berada di istana kekaisaran begitu lama, dan menurut waktu. 88 gedung yang sejati seharusnya sudah terbentuk lebih dari 20 lantai. Mengapa masih tidak ada jejak ayam kayu Gu? Hei Cheng tertawa, jangan khawatir, jangan khawatir. 88 gedung yang sejati seluruhnya memiliki 88 lantai, ini tidak banyak. Hei Loulan, anak ini mungkin memiliki temperamen yang pemarah, tetapi dia teliti dalam hal gambaran besar. Dia belum memutuskan kontak dengan kita sejak dia memasuki istana kekaisaran, bukan? Selain itu, dia sekarang sudah memiliki token pemilik satu ujung, selama ayam kayu Gu terlibat dalam pembuatan lantai baru. Hei Loulan dapat merasakannya, dan kami akan menerima beritanya. Suku Hei adalah kekuatan super, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengeksploitasi kekurangan yang bisa menandingi level Primo Yao, mereka memiliki cara sendiri untuk menggunakan cacing Gu untuk mentransfer pesan di dalam dan di luar. Hei Bai menghela nafas, tanah yang diberkati istana kekaisaran dan dunia luar dataran utara memiliki aliran waktu yang berbeda. Sehari di sini di dunia luar sama dengan lebih dari 20 hari di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Saya agak khawatir pemberitahuan Hei Loulan akan terlambat, dan jika demikian, bantuan yang dapat kami berikan akan kecil. Hei Cheng menghibur sambil tersenyum, saudara laki-laki yang berbudi luhur, semakin kamu khawatir, semakin panik kamu akan mendapatkannya. Tenang, menurut kekuatan Hei Loulan, melewati 3 atau 4 lantai tidak akan menjadi masalah.
Sebelum ini, sebaiknya kita merawat kelompok manusia salju ini. Oke, kekhawatiran Hei Bai sedikit lega saat dia mengangguk. Keduanya melesat jatuh seperti kilat, langsung menyerang ke suku manusia salju di dalam lembah. Hei Cheng terkekeh. Seketika, tawa tak terkendali mengguncang dunia, bahkan menghentikan awan yang bergerak. Seluruh lembah berdengung karena getaran dan hujan salju yang megah juga melambat. Crash crash crash. Gelombang suara menyapu lembah, menghancurkan bangunan es yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk halus. Suku manusia salju langsung menderita kerugian serius. Serangan musuh. Serangan musuh. Musuh yang kuat telah muncul. Prajurit, inilah saatnya untuk melindungi tanah air kita. Lindungi tanah air kami. Ingat, kita tidak bisa jatuh, di belakang kita adalah istri, anak-anak, dan orang tua kita. Manusia salju gempar, dan setelah beberapa saat panik, mereka bersiap untuk melawan. Melebih-lebihkan kekuatanmu. Hei Bai memandangi manusia salju yang berbondong-bondong bersama sambil melayang di udara, tatapannya apatis seperti sedang melihat sekelompok semut. Dia dengan ringan melambaikan lengan bajunya, bas. Masa hitam kelompok Gu terbang keluar. Pertama jumlahnya ratusan, lalu ribuan, kemudian mencapai puluhan ribu. Akhirnya, beberapa ratus ribu Gu melayang di atas lembah seperti awan gelap yang menekan sebuah kota. Para manusia salju memandang ke langit, ekspresi mereka dipenuhi dengan teror dan tidak bernyawa. Semangat juang dan perasaan heroik yang mereka bangkitkan beberapa saat yang lalu, membeku sepenuhnya di depan kekuatan Gu Immortal. Pada saat ini, mereka benar-benar bisa merasakan hawa dingin badai salju yang menusuk tulang. Gu Immortals memiliki esensi abadi, manik-manik esensi abadi dapat dianggap sebagai esensi purba yang tidak terbatas. Ini berarti setiap Gu Immortal dapat mengendalikan sejumlah besar Gu Fana, dan tidak akan pernah kekurangan esensi purba. Suku-suku manusia salju mungkin berkembang, tetapi di depan kekuatan pertempuran Gu Immortal, mereka seperti domba yang menunggu penyembelihan dan hanya bisa membiarkan diri mereka diinjak-injak. Saat berikutnya, Hei Bai dengan ringan menunjuk dan kelompok Gu menerkam dengan keras. Suara-suara sedih mulai bergema dan bergema tanpa henti di lembah. Selusin hari kemudian, tanah yang diberkati istana kekaisaran. Hei Loulan perlahan meletakkan surat Gu di tangannya, mencibir. Huruf Gu berasal dari suku Hei, Gu Immortal, isinya sama seperti sebelumnya, masih mendesak Hei Loulan untuk mempercepat pencarian ayam kayu Gu. Awalnya tidak ada cara untuk mengirim pesan dari atau ke tanah yang diberkati istana kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan jika itu adalah pengaturan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, itu tidak tahan dengan erosi sungai waktu, dan beberapa kekurangan muncul. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengeksploitasi ini di level Primo Yao, kekuatan super seperti suku Hei dan suku Liu telah memoles metode untuk mengirim pesan. Begitu seorang Gu Master maju menjadi abadi, fisik mereka akan benar-benar meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan akan memiliki esensi abadi. Manusia tidak bisa menjadi lawan abadi, untuk menghadapi Gu Immortal membutuhkan Gu Immortal. Jalur kekuatan Immortal Gu. Hei Loulan bergumam lembut, lalu perlahan berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela. Dia menatap aurora indah yang bergerak di puncak Istana Suci. 88 lantai terbaru gedung yang sejati telah mengembun saat ini. Lantai 38. Hei Loulan menghela nafas. Setelah melihat adegan ini berkali-kali, dia tidak lagi memiliki kegembiraan seperti sebelumnya ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Tapi penghargaannya terhadap leluhur tua, Matahari Raksasa, sekarang telah mencapai tingkat bersujud dalam kekaguman di hadapan metode surgawi leluhur tua setiap kali dia melihat pemandangan gedung yang sejati memadatkan lantai. Hanya dengan 88 gedung yang sejati dan kekuatan leluhur tua Giant Sun, aku bisa membalas dendamku. Hei Loulan mengeluarkan token pemiliknya. Begitu banyak waktu telah berlalu tetapi token pemiliknya masih merupakan token pemilik satu sisi. Hei Loulan tahu sejarah dan juga tahu kekuatannya sendiri. Kekuatan saat ini, dibandingkan dengan pemenang kontes Istana Kekaisaran sebelumnya, tidak buruk tetapi juga tidak bisa dianggap terlalu baik. Mempertimbangkan semuanya, itu hanya cukup untuk melintasi 3-4 lantai. Hei Loulan ingin mendapatkan jalur kekuatannya Immortal Gu, tetapi juga memiliki tanggung jawab suku untuk mendapatkan ayam kayu Immortal Gu. Ini berarti kuota untuk 2 izin sudah terisi.
Oleh karena itu, akhir-akhir ini, dia menahan diri untuk mengambil tindakan, menjadikan pemulihan sebagai prioritasnya, dan pada saat yang sama, dia masih membuka gedung 88 yang sejati, membiarkan Gu Master meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Secara alami, dia melakukan ini untuk membuat Master Gu, di luar suku Hei, berterima kasih dan mengaguminya. Dan tentu saja, banyak di antara suku Hei yang tidak puas dan bingung karenanya, tetapi memperhatikan reputasi sengit Black Tyrant, tidak ada yang berani berbicara. Utusan Hei Loulan dengan lembut memanggil. Ajudan terpercayanya Hei Su segera muncul di hadapannya dan diam-diam berlutut, berbicara dengan kepala tertunduk, Tuan Pemimpin Suku, tolong instruksikan. Bagaimana situasi baru-baru ini? Hei Loulan menggosok token pemilik, tatapannya masih tertuju pada 88 gedung yang sejati. Situasinya tampaknya stabil akhir-akhir ini, tetapi arus bawah mulai melonjak. Master Gu suku Chang telah berulang kali terbunuh, banyak Master Gu menghilang secara misterius saat keluar. Pemimpin suku Chang Jiyu secara pribadi telah pindah, mencari di mana-mana untuk menangkap para pembunuh, tetapi tidak ada keuntungan yang dibuat. Sebaliknya, serangan terhadap Gu Master suku Chang menjadi lebih serius. Hei Su melaporkan, siapa yang punya nyali seperti itu? Hei Su mengungkapkan ekspresi malu, bawahan masih menyelidiki. Hei Loulan sedikit mengangguk, nadanya mengungkapkan sedikit kegembiraan dalam bencana orang lain, tidak perlu terburu-buru, kita tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini. Tindakan Chang Sanyin terlalu menyeramkan dan kejam, kehilangan dukungan orang-orang, dan sekarang dia merasakan konsekuensi pahitnya. Beberapa bulan yang lalu, dia memusnahkan kelompok kepala binatang bumi dan menugaskan Master Gu suku Chang untuk menangkap banyak Master Gu, dan dia benar-benar membunuh mereka semua. Ini sudah membangkitkan kemarahan publik, tetapi takut akan reputasi Raja Serigala, tidak ada yang berani mengambil tindakan meskipun mereka tega membalas dendam. Hei Loulan mengingat ini dengan jelas. Karena, di antara Master Gu yang tidak beruntung yang ditangkap Fang Yuan untuk melakukan eksperimen, adalah beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Hei Loulan. Raja Serigala sebenarnya tidak memberinya wajah dan membunuh orang-orang ini, Hei Loulan diam-diam menyimpan dendam ini selama ini. Pemimpin suku itu bijaksana, bawahan dan yang lain juga berpikir ini masalahnya. Hei Su tersanjung dan berkata setuju. Pemimpin suku Chang mungkin Chang Jiyu, tetapi dia adalah putra Raja Serigala dan ditunjuk sebagai pemimpin suku dengan satu kalimat dari Raja Serigala. Dia terlalu muda dan tidak bisa menenangkan anggota suku. Seluruh urusan suku Chang sebenarnya terletak pada ayah baptis Chang Jiyu, Chang Biao. Tapi belum lama ini, kematian dua penguasa Chang Biao dan Pan Ping saat menjelajahi putaran ke-90 lantai 7, telah menyebar. Ada keributan yang tidak jelas di dalam suku Chang dan Chang Jiyu merasa sulit untuk mempertahankan situasi suku Chang. Pembalas dendam melihat peluang besar ini, dan mungkin karena mereka telah menerima peningkatan kekuatan yang besar dari hadiah 88 gedung yang sejati, mereka telah membunuh Master Gu suku Chang di mana-mana. Hei Loulan mengangguk, analisis Hei Su mirip dengan pikirannya sendiri. Cepat selidiki orang ini. Membalas dendam dengan sepenuh hati terlepas dari keganasan Raja Serigala, ini adalah keberanian. Membunuh Gu Master suku Chang dan tidak ditemukan bahkan setelah berhari-hari, ini adalah licik. Orang ini berani dan bisa merencanakan, mereka harus dibawa ke suku Hei saya. Dan juga, hanya suku Hei saya yang bisa melindungi hidup mereka. Hei Loulan menginstruksikan. Ya, Tuan, apakah ada gerakan dari Chang Sanyin? Sejak mayat Chang Biao ditemukan dan dikirim ke suku Chang, mungkin Raja Serigala menemukan beberapa petunjuk dari mayat itu, dia memasuki gedung 88 yang sejati hari itu juga dan belum keluar sekarang. Bawahan telah mengirim orang untuk bertanya. Raja Serigala seharusnya pergi ke putaran labirin ke-90 lantai 7. Sejak dia masuk, orang-orang sering melaporkan mendengar lolongan kelompok serigala. Hei Su melaporkan. Hei Loulan mengerutkan kening. Kematian Chang Biao, Pan Ping dan Water Demon Hao Ji Liu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Tetapi karena mereka sudah mati, Hei Loulan hanya bisa menerima fakta ini. Dia bisa menyelesaikan ramalan begitu Raja Serigala keluar dari menara dan mengetahui kemalangan suku Chang, dia akan terbang dengan marah, mencari pembunuhnya. Pada saat itu, seluruh istana suci mungkin terbalik.
Hei Loulan menantikan Raja Serigala menarik lebih banyak kemarahan publik, tetapi dia khawatir Raja Serigala bahkan akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dan mulai membantai di mana-mana yang akan sangat melemahkan kekuatan untuk memobilisasi dalam melewati putaran. Hei Loulan harus mencegah hal ini terjadi. Tapi bagaimana cara mencegahnya? Hei Loulan terdiam saat dia mulai berpikir. Hei Su dengan tenang berlutut, dengan sabar menunggu perintah Hei Loulan berikutnya. Hei Loulan tidak berpikir lama sebelum ekspresi kagum muncul di wajahnya. Tatapannya langsung berubah tajam saat dia sekali lagi melihat ke gedung 88 yang sejati di puncak Istana Suci. Di sana, lantai 39 perlahan mengembun menjadi bentuk. Meskipun belum terbentuk, Hei Loulan dapat mengetahui cacing Gu di lantai ini melalui token pemilik satu sisinya. Ayam kayu Gu. Ayam kayu Gu akhirnya muncul. Pikiran Hei Loulan terguncang, tetapi segera dia menjadi tenang dan tatapannya dengan cepat beralih ke arah Hei Su. Pergi, panggil Ma Ying-jie untuk menemuiku. Segera, Ma Ying-jie mendengar panggilan itu dan dengan cepat bergegas berkunjung. Sebagai lawan terbesar suku Hei, suku Ma telah menderita kerugian besar dalam pertempuran yang menentukan. Para ahli suku Ma hampir sepenuhnya dimusnahkan, tetapi pemimpin suku muda Ma Ying-jie beruntung diselamatkan dan dengan berani bangkit untuk mengambil tanggung jawab besar sebagai pemimpin suku. Rencana awalnya adalah untuk berlubang di lembah kolam yang hangat dan pulih sebanyak mungkin. Tapi Hei Loulan membawa pasukannya ke lembah dan secara paksa mencaplok suku Ma. Dengan demikian, suku Ma tidak punya pilihan selain mengikuti suku Hei ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Ma Ying-jie mengira Hei Loulan ingin menyingkirkan nama suku Ma dan benar-benar menelan suku Ma. Untuk alasan ini, dia mengerahkan upaya besar dan bahkan menerima orang luar, memberi mereka nama keluarga, Ma. Tetapi situasi yang dia antisipasi tidak pernah terjadi. Tidak hanya itu, suku Ma tidak menerima tugas berat dari pihak Hei Loulan bahkan setelah tiba di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, sebaliknya mereka diperlakukan tanpa diskriminasi. Hei Loulan tanpa pamrih membuka gedung 88 yang sejati kepada publik dari mana suku Ma memperoleh banyak keuntungan. Saat ini, seluruh suku Ma dapat pulih dengan baik dan pasukan suku itu makmur dari hari ke hari. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia. Ma Ying-jie telah gelisah karena ini. Dengan panggilan tiba-tiba Hei Loulan, kegelisahan di hatinya segera meningkat beberapa kali lipat, mencapai batas ekstrim. Hei Loulan tersenyum ketika dia melihat Ma Ying-jie, pemimpin suku Ma. Apakah suku Ma baik-baik saja akhir-akhir ini? Ma Ying-jie berjaga-jaga dalam hati dan segera menjawab, ini baik. Kami harus berterima kasih, pemimpin suku Tuan, karena mengabaikan permusuhan sebelumnya dan bersikap murah hati. Suku Ma sedang menghembuskan nafas terakhirnya, tetapi sekarang telah memulihkan vitalitas. Jika saya tidak salah, suku Ma menerima bantuan dari Jalan Iblis Abadi Gunung Bersalju Sue Songzi dalam kontes ini, kan? Hei Loulan bertanya dengan ramah. Ma Ying-jie terikat lidah, keringat dingin mulai mengalir dari tubuhnya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Suku Ma, yang memiliki garis keturunan Huang Jin, secara pribadi bergandengan tangan dengan jalur iblis Gu Immortal, ini tidak diragukan lagi melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur raksasa matahari. Apakah Hei Loulan ingin menyelesaikan skor saat ini? Sialan, sekarang, dia memegang pisau sementara aku adalah ikan, dia hanya perlu dengan santai mengucapkan kalimat dan suku Ma akan selesai. Ma Ying-jie sangat gugup, merevitalisasi suku Ma adalah keinginannya, suku Ma adalah yang paling dia hargai dalam hidupnya. Hahaha, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di ruang kerja. Pemimpin suku Ma, tidak perlu khawatir, selama kamu bekerja sama dengan patuh, kemuliaan dan kekayaan akan menyembur keluar. Pemimpin suku, tolong jelaskan. Ma Ying-jie menggertakkan giginya. Orang bijak tunduk pada keadaan, dengan situasi yang begitu mendesak, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Apa? Namun, kata-kata Hei Loulan selanjutnya mengejutkan Ma Ying-jie, ekspresi tercengangnya membeku seperti patung. Tanah yang diberkati gunung bersalju. Gunung bersalju yang tinggi memuncak melalui awan. Langit biru jernih bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Di puncak cabang kelima pegunungan. Di dalam istana danau es, negosiasi mencapai akhirnya.
Ekspresi Sue Songzi khawatir saat dia melihat Raja Iblis Long dan berkata dengan tidak sabar, Raja Iblis, jangan lupa siapa yang meminjamkanmu batu esensi abadi dan melunasi hutang Anda selama keadaan darurat Anda. Itu aku. Sekarang saya memiliki beberapa masalah kecil dan meminta bantuan Anda, tetapi Anda menggunakan segala macam alasan, bukankah ini terlalu mengecewakan? Apakah Raja Iblis Agung Long dan orang yang picik? Raja Iblis Long dan menyesap tehnya sambil tersenyum, nadanya tenang, Tuan Songzi, tolong bicara dengan hati-hati. Persahabatan dari sebelumnya, saya masih ingat dan tidak melupakannya sedikitpun. Tapi kali ini, Tuan Songzi, masalahmu tidak kecil. Jika aku membantumu, itu akan menyinggung Gu Immortal suku Hei. Bisnisku di surga kuning harta karun baru-baru ini berubah menjadi lebih baik, tidak tahan dengan serangan seperti itu. Sue Songzi mencari nafkah dari menjual manusia salju dan telah menghasilkan banyak kekayaan. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, bisnisnya di surga kuning harta karun sangat terpengaruh oleh suku Hei. Gu Immortal suku Hei dengan sembrono berburu manusia salju dan menjualnya dengan harga murah, menghancurkan standar dan manfaat yang ditetapkan dari menjual budak manusia salju. Ini adalah konfrontasi yang tidak konvensional dan akan berimplikasi secara ekstensif padanya. Sue Songzi hanya bisa mengambil tantangan untuk melindungi sumber pendapatannya, dan hampir tidak bisa menarik kebuntuan melawan Gu Immortal suku Hei. Meskipun dia memiliki kekayaan, tetapi bagaimanapun juga dia hanya kekuatan tunggal. Untuk kekuatan super seperti suku Hei yang telah terlibat dalam bisnis selama ribuan tahun, dia memucat jika dibandingkan. Dengan demikian, dia secara bertahap tidak tahan dan mulai meminta bantuan dari Gu Immortals di sekitarnya. Penampilan tenang Raja Iblis Long dan membuat Sue Songzi marah dan cemas. Raja Iblis, jangan bertele-tele, bicaralah, bagaimana saya bisa membuat Anda mengambil tindakan. Raja Iblis Long dan tertawa terbahak-bahak, matanya yang cerah menatap Sue Songzi. Tuan Songzi, saya tahu Anda memiliki umur 100 tahun Gu dalam kepemilikan Anda. Selama kamu memberikannya padaku, aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membantumu. Sue Songzi segera berdiri dari kursi dan menunjuk ke arah Raja Iblis Long dan, apakah kamu tidak merasa malu dalam mengajukan permintaan seperti itu? Raja Iblis Long dan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara muram, mengapa saya merasa malu? Siapa yang akan bergerak tanpa alasan yang baik? Sue Songzi, saya membujuk Anda untuk tidak impulsif, jika Anda mengarahkan jari Anda ke saya lagi, saya akan mulai marah. Huff. Sue Songzi tahu dia bukan pasangan Raja Iblis Long dan menurunkan jarinya sambil mendengus, lalu dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Raja Iblis Long dan juga tidak membuatnya tinggal, menatap gelap pada sosoknya yang surut sebelum mendengus. Dia sudah tidak menyukai Sue Songzi karena sikapnya yang biasanya arogan sambil memegang banyak kekayaan cadangan. Saat itu, ketika dia meminta batu esensi abadi dari Sue Songzi. Sue Songzi benar-benar berani meminjamkan dengan bunga selangit. Raja Iblis Long dan telah menderita kerugian besar dan selalu menyimpannya dalam pikirannya. Sue Songzi kembali ke puncak cabang ketujuhnya dengan ekspresi pucat. Dia duduk di atas tikar, dan tanpa orang lain yang hadir, ekspresi tegangnya akhirnya rileks saat dia menghela nafas dalam-dalam. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, saya tidak akan ikut campur dalam kontes Istana Kekaisaran. Dia sangat menyesalinya. Pemenang mengambil semua. Sebelumnya, dia telah berinvestasi banyak dalam kontes Istana Kekaisaran, tetapi tidak menerima keuntungan. Sekarang, Gu Immortal suku Hei mempersulitnya, dan dia bahkan tidak bisa menjaga sumber keuangannya sendiri yang merupakan dasar statusnya. Pada akhirnya, masih jalan yang benar yang bersatu sementara jalan iblis telah memisahkan pikiran. Tanah yang diberkati gunung bersalju memiliki begitu banyak jalur iblis Gu Immortals, tetapi saya tidak dapat memperoleh bantuan bahkan dari satu. Sebaliknya, Gu Immortal suku Hei melibatkan bantuan banyak kekuatan dan menekan saya bersama-sama. Dalam pertempuran ini, akumulasi bertahun-tahun saya semuanya telah habis, mengakibatkan kerugian serius bagi saya. Air dalam kontes Istana Kekaisaran terlalu dalam, itu bukan sesuatu yang bisa saya injak. Begitu banyak jalur iblis Gu Immortals yang telah melibatkan diri dalam kontes Istana Kekaisaran sebelumnya, tetapi berapa banyak yang mendapatkan akhir yang baik.
Saya menjadi serakah karena ayam kayu Gu dan berpikir bahwa karena saya telah menyinggung Gu Immortals suku Hei, saya sebaiknya langsung melangkah lebih jauh dan ikut campur. Tapi saya tidak tahu berapa banyak jalur iblis Gu Immortal yang mengejek saya di belakang saya. Inilah saatnya untuk merenungkan diriku sendiri. Sue Songzi terus menghela nafas dan tepat ketika dia akan selesai merenungkan pengalamannya yang menyakitkan dalam mencoba belajar darinya, sebuah surat Gu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di depannya. Bukankah ini surat Gu yang saya berikan kepada suku Ma untuk menghubungi saya? Sue Songzi bingung. Dia memegang surat Gu dan mencarinya dengan pikirannya sebelum segera mengungkapkan ekspresi heran, apa artinya ini? Hei Loulan benar-benar ingin bekerja sama denganku. Sue Songzi mengejek dengan jijik, menggunakan ayam kayu Gu sebagai umpan, apakah menurutmu aku akan tertipu? Mungkin ini adalah skema lain dari suku Hei. Tunggu sebentar, ini sebenarnya, apakah Hei Loulan benar-benar ingin bekerja denganku? Menarik, hahaha, menarik. Setelah lebih dari setengah bulan, Ibu, Hei Loulan tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Dia terengah-engah dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Beberapa saat kemudian, matanya berangsur-angsur memulihkan fokusnya. Mimpi buruk sekali lagi. Sejak dahulu kala, mimpi buruk ini telah menyiksanya. Mimpi buruk ini seperti tumpukan kayu bakar yang menyalakan api balas dendam di hatinya, setiap kali itu terjadi. Memulihkan napasnya, Hei Loulan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya gemuk seperti beruang hitam. Mata segitiganya mulai berkedip dengan cahaya tajam yang menakutkan. Hanya wajahnya yang memiliki ekspresi kelelahan yang berat. Tetapi pada saat dia membuka jendela, kelelahan ini sudah disembunyikan olehnya, digantikan oleh aura biadab dan tirani. Dia menatap gedung 88 yang sejati sambil merenungkan kerjasama dengan Sue Songzi. Dalam surat itu, dia telah mengambil risiko besar, mengungkapkan rahasia terbesarnya, dan memberikan cacing Gu yang penting sebagai janji, sebelum dia bisa mendapatkan kepercayaan Sue Songzi. Sekarang, lantai 39 telah terbentuk untuk beberapa waktu. Kerja sama antara dia dan Sue Songzi berkembang dengan sangat baik. Mendapat manfaat dari bantuan jalur iblis Gu Immortal ini, Hei Loulan mampu dengan lancar menerobos putaran di lantai 39. Tindakannya mengkhianati suku Hei. Gu Immortal suku Hei sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Hei Loulan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menyembunyikan masalah ini untuk waktu yang lama. Tapi dia tahu dengan jelas, dia aman selama dia berada di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran melarang masuknya Gu Immortals. Pada tahap ini, dia tidak lagi bisa berbalik dan hanya bisa bergerak maju sampai kematiannya. Tapi hal terpenting dalam rencana Hei Loulan, jalur kekuatan Immortal Gu yang dapat mengubah seluruh situasi, belum muncul. Dia hanya bisa terus menunggu. 88 gedung yang sejati, lantai 7. Babak ke-90. Chang Jiyu memberi hormat kepada tuan tetua tertinggi. Chang Jiyu berlutut dengan ekspresi malu. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Fang Yuan berdiri di depannya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Saya malu, saya gagal memenuhi kepercayaan Lord Supreme Elder. Saya sangat tidak kompeten, membiarkan si pembunuh lolos sampai hari ini. Bunyi gedebuk teredam terdengar saat dahinya menghantam tanah. Segera, darah bisa terlihat di dahinya. Fang Yuan mendengus, kamu mengenal dirimu sendiri dan tahu ketidakmampuanmu. Jangan bersujud lagi, berdiri dan menjawab. Bawahan tidak berani. Bangun. Fang Yuan menekankan sekali lagi, nadanya tenang tetapi dipenuhi dengan keinginan yang tidak bisa dilanggar. Chang Jiyu berdiri dengan kepala tertunduk, darah perlahan mengalir di pipinya, membuatnya terlihat sangat sengsara. Menghela nafas. Fang Yuan menghela nafas pelan sebelum menyentuh luka di dahi Chang Jiyu. Cahaya putih muncul, dan di bawah kekuatan Gu penyembuhan, luka Chang Jiyu sembuh dengan cepat bahkan tanpa meninggalkan bekas luka. Tubuh Chang Jiyu bergetar, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan dua garis air mata hangat yang mengalir. Sejak ayah dan anak bertemu, ini adalah pertama kalinya Chang San Yin melakukan tindakan intim seperti itu pada putranya Chang Jiyu.
Fang Yuan menyeka air mata Chang Jiyu dan berkata dengan nada lembut seperti angin musim semi, "Untuk apa kamu menangis? Aku Raja Serigala dan kamu adalah anakku, kamu hanya bisa menumpahkan darah dan bukan air mata." Pikiran Chang Jiyu bergetar hebat seperti dia disambar petir, ketika dia mendengar kata putra. Kegembiraan yang luar biasa menyelimuti pikiran Chang Jiyu seperti tsunami. "Ayah akhirnya mengenali saya sebagai putranya, dia memanggil saya putra dengan mulutnya sendiri." Keluhan yang menumpuk di hatinya, tekanan yang dia rasakan, kemarahan dan rasa malu yang telah dia kesampingkan, kesedihan atas kematian ayah angkatnya, semuanya hilang saat ini. Dia tanpa sadar hendak menangis kegembiraan, tetapi kata-kata Fang Yuan melekat di telinganya, dan dia bertahan dengan menyakitkan, ekspresinya bengkok, dan dia bahkan menggigit bibirnya, tetapi air mata masih mengalir tanpa akhir. Dia membuka mulutnya, ingin memanggil ayah, tetapi tidak berani, dan hanya bisa terus meminta maaf sambil terisak, maafkan aku." Fang Yuan dengan ringan menepuk pundaknya dan dengan hangat berkata, "Apakah kamu tahu apa kekurangan terbesarmu?" Chang Jiyu sedikit terkejut. Fang Yuan melanjutkan dengan nada tegas, "Kekurangan terbesarmu adalah kamu tidak cukup kuat." "Tidak cukup kuat." Chang Jiyu berhenti terisak, matanya yang kabur karena air mata menatap sosok yang mengesankan di depan. "Ini adalah peninggalan emas kuning Gu, cukup bagimu untuk maju ke tahap puncak peringkat 4. Juga peninggalan kristal ungu Gu yang akan membantumu maju dengan cepat di peringkat 5. Fang Yuan mengeluarkan 2 peninggalan Gu dan menyerahkannya kepada Chang Jiyu. Chang Jiyu dengan bingung menerimanya, segera perasaan syukur yang melonjak memenuhi hatinya yang liar. Bukankah ini cinta ayah? Begitu banyak penyair memuji cinta ayah seberat gunung dan sedalam laut. Aku akhirnya bisa menikmatinya hari ini. Ayah. Chang Jiyu tersedak emosi, dia menatap Fang Yuan sebelum berlutut lagi. Seekor anak burung elang tidak dapat menumbuhkan sayap yang kokoh seperti besi tanpa melalui tempering angin dan embun beku. Anak kuda-kuda tidak bisa berlari seperti angin tanpa mengalami jatuh. Saya sudah mendengar tentang kemalangan suku Chang, tetapi saya tidak akan mempedulikannya. Jadilah kuat, melalui temperamen seperti itu, kendalikan suku, gunakan dalih ini untuk membangun kekuatan Anda, ini adalah sesuatu yang perlu Anda lakukan. Aku akan mengawasimu dari belakang. Tuan ayah, anak malu. Diberi perhatian yang sungguh-sungguh oleh ayah yang berhubungan dengan darah, ini membuat Chang Jiyu bersemangat dan juga membawa perasaan takut dalam dirinya. Fang Yuan melambaikan tangannya, "Saya tahu keraguan Anda. Anda khawatir bakat Anda tidak cukup dan Anda tidak dapat menembus ke peringkat 5, bukan? Tidak masalah, sekarang saya akan meningkatkan bakat Anda dan juga memberi Anda set gerakan pembunuh jalur kekuatan yang akan meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah keterampilan khusus ayah dan bahkan pada pertempuran istana kekaisaran yang menentukan. Saya hanya menggunakan 30% kekuatannya." Chang Jiyu tanpa sadar membuka mulutnya, terkejut dan bahagia. Ayah sebenarnya memiliki cara untuk meningkatkan bakat, apalagi juga memberikan gerakan pembunuh jalur kekuatan. Bahkan selama pertempuran yang menentukan dengan suku Ma, ayah hanya menggunakan 30% dari kekuatan gerakan pembunuh ini. Ayahku bagaimanapun juga ayahku. Ayah baptis Chang Biao mungkin memperlakukanku dengan sangat baik, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayahku. Ini adalah ikatan terdalam antara darah. Tuhan ayah memelihara saya dengan segala usahanya. Setelah keterkejutan, Chang Jiyu merasakan gelombang kebahagiaan. Sekarang aku akan meningkatkan bakatmu. Rilekskan pikiran Anda, tenangkan hati Anda. Tidur nyenyak dulu. Fang Yuan berbicara dengan lembut sambil diam-diam menggunakan hipnosis Gu. Suasana hati Chang Jiyu tidak stabil dan dia sudah kelelahan, dan dengan kepercayaannya yang ekstrim pada Fang Yuan, dia segera tertidur di bawah pengaruh cacing Gu. Fang Yuan tersenyum ringan saat dia mengeluarkan tengkorak darah Gu. Gu ini memiliki tekstur seperti kristal, seukuran tengkorak bayi dan bisa dipegang oleh telapak tangan. Tapi saat ini, itu penuh karena minum darah dan bersinar dengan cahaya darah iblis. Darah ini diserap dari suku Chang yang diam-diam dibunuh Fang Yuan selama hari-hari ini. Chang Jiyu tertidur lelap memiliki sedikit senyum di wajahnya, senyum bahagia. Dia bahkan tidak pernah menyangka pembunuh yang telah membunuh anggota suku Chang akhir-akhir ini adalah ayah yang berhubungan dengan darah, yang paling dicintai dan dihormati.
Bahkan Hei Loulan dan orang luar lainnya juga dalam kegelapan, tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Fang Yuan. Pergi. Fang Yuan berkehendak dan tengkorak darah Gu perlahan terbang keluar dari telapak tangannya dan berputar-putar di sekitar Chang Jiyu. Tengkorak darah Gu kemudian berhenti di atas kepala Chang Jiyu, ia membuka mulutnya dan membusungkan darah dengan bau busuk yang kental. Darah langsung meresap melalui kepala kulit, dan rambut Chang Jiyu, mengikuti pembuluh darahnya dan akhirnya menyatu di lubangnya. Bukaan Chang Jiyu mulai maju perlahan tapi pasti. Pada saat Chang Jiyu bangun, Fang Yuan sudah pergi. Pertemuan sebelumnya seperti mimpi, membuat Chang Jiyu merasa ragu. Tapi cacing Gu di tanah dan banyak makanan yang tertinggal, adalah bukti terbaik bahwa semuanya benar. Astaga, bakatku benar-benar maju, sekarang 96%. Chang Jiyu berteriak kegirangan setelah dia memeriksa bukaannya. Tetaplah di sini selama beberapa hari dan berkultivasi dengan benar. Gunakan semua peninggalan yang ditinggalkan ayah Gu, kultivasi Anda akan mencapai peringkat 5 tahap atas dengan ini. Saya untuk sementara meminjamkan cacing Gu lainnya di tanah kepada Anda. Di antaranya adalah Gu Jendela Timur yang merekam isi gerakan pembunuh, membacanya dan mempraktikkannya. Sebuah pesan bergema di telinga Chang Jiyu. Chang Jiyu sangat bersemangat, ini suara ayah. Tuan ayah, anak tidak akan mengecewakan Anda. Putra pasti akan menjadi Gu Master peringkat 5 dan menguasai gerakan pembunuh ini. Chang Jiyu merasa sangat berani dan dipenuhi dengan semangat juang. Dia duduk bersila di tempat dan mengambil peninggalan emas kuning Gu ke dalam lubangnya. Fang Yuan diam-diam mengamati ini. Ini adalah penguji Gu yang kamu pilih. Dia benar-benar pilihan yang baik. Dalam benaknya, Mo Yao akan mencibir dingin. Hanya saja kamu dengan jelas menunjukkan kekurangan Raja Zombie Surgawi 6 lengan di jendela timur Gu. Dan kamu juga belum merusak cacing Gu yang kamu pinjamkan padanya, apakah kamu tidak takut dia akan mengkhawatirkan kekurangannya dan berhati-hati, tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie surgawi. Hehe, Mo Yao, kamu tidak perlu khawatir. Saya masih memiliki kemampuan untuk memahami hati orang. Anda belum menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, jadi Anda tidak tahu betapa memabukkannya perasaan kekuatan tak berujung yang Anda dapatkan saat berubah ke keadaan zombie surgawi. Bahkan saya mabuk. Chang Jiyu masih muda dan tidak memiliki kendali yang cukup atas hatinya. Ketika dia mempraktikkan gerakan pembunuh, dia secara alami akan mencari kelompok serigala untuk bertarung. Ini adalah wilayahku, aku hanya akan memimpin lebih banyak serigala ke arahnya ketika saatnya tiba, tidak perlu takut dia tidak akan berubah menjadi zombie surgawi. Fang Yuan berbicara dengan percaya diri. Kalian manusia sangat jahat dan licik. Tengkorak darah Gu yang Anda gunakan ini, kami tukang tinta sama sekali tidak akan pernah memurnikan cacing Gu jahat yang digunakan untuk menyakiti bangsa kami sendiri. Mo Yao mencibir. Fang Yuan tidak marah, malah tersenyum, bukankah kamu peri Spirit Affinity House perwakilan dari jalan yang benar? Mengapa kamu tidak menghentikanku? Itu hanya mungkin jika saya memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Selain itu, mengapa saya menghentikan konflik internal di antara kalian manusia? Aku lebih suka seluruh umat manusiamu mati. Kemudian, kita manusia varian dapat memiliki ruang untuk bertahan hidup. Mo Yao memutar matanya. Identitasnya istimewa, dia adalah peri generasi sebelumnya dari Spirit Affinity House dengan hubungan yang luar biasa dengan Bo King. Namun, dia juga seorang tukang tinta dan bukan manusia ras murni. Perasaan yang dia gunakan untuk melihat manusia yang bertarung satu sama lain adalah perasaan yang sama yang dimiliki manusia ketika mereka menyaksikan perselisihan internal antara manusia salju atau kelompok binatang buas. Hanya itu, kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Fang Yuan menekan keraguan ini di dalam hatinya. 3 hari kemudian, Chang Jiyu selesai menggunakan semua peninggalan Gu dan berhasil maju ke peringkat 5 tahap atas. Segera setelah itu, dia mulai berlatih gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Sama seperti yang diharapkan Fang Yuan, dia kecanduan kekuatan besar dari gerakan pembunuh dan secara bertahap mulai melupakan kekurangannya. Di bawah manipulasi Fang Yuan yang disengaja, dia bertarung dalam pertempuran yang intens dan berkepanjangan. Chang Jiyu mengamuk sesuka hatinya dalam pertempuran, melupakan waktu. Hanya ketika pertempuran berakhir, dia membuat penemuan yang menakutkan, dia sudah benar-benar berubah menjadi zombie surgawi.
2 hari kemudian, Fang Yuan muncul di hadapannya lagi. Ayah, selamatkan aku. Chang Jiyu yang mengerikan berlutut di tanah dan memohon dengan ekspresi ketakutan. Nak, bagaimana kamu bisa seperti ini? Fang Yuan bertanya dengan sangat terkejut dan marah. Saya dengan jelas memperingatkan Anda untuk tidak pernah menggunakan gerakan pembunuh ini melebihi batas. Kamu, bagaimana kamu bisa melupakan hal yang begitu penting? Ayah, anak malu, saya bingung untuk sementara waktu dan melupakan waktu. Pada saat saya menemukannya, sudah terlambat untuk penyesalan. Chang Jiyu sangat malu saat dia menatap Fang Yuan dengan mata berlinang air mata sambil berlutut. Saat ini, dia telah berubah menjadi monster ini, satu-satunya harapannya terletak pada Fang Yuan. Menghela nafas, ini sulit. Penampilan Anda, bahkan jika kami menggunakan rotasi Yin Yang Gu, itu tidak akan bisa mengobatinya. Gerakan pembunuh ini memiliki kekuatan ekstrim, tetapi juga karena ini, efek setelahnya sangat parah. Bahkan ayah pun tidak punya cara. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bahkan ayah tidak punya solusi. Chang Jiyu berjalan menuju Fang Yuan dengan berlutut dengan keputusasaan dan ketakutan di wajahnya. Fang Yuan mengeluh lagi dan lagi, asal-usul gerakan pembunuh ini tidak sederhana. Ayah mengambil risiko ekstrim dan menyerang melalui warisan Gu Immortal sendirian, mempertaruhkan bahaya fatal sebelum aku beruntung bisa mendapatkan gerakan pembunuh abadi ini. Ini adalah gerakan pembunuh abadi. Tidak heran itu sangat kuat. Chang Jiyu tercengang. Fang Yuan mungkin memiliki sosok yang tinggi di hatinya, tetapi tidak ada keraguan dia memucat dibandingkan dengan Gu Immortal. Chang Jiyu pernah menjadi pemimpin suku muda suku Chang, dia tidak akrab dengan Gu Immortals, tetapi juga tidak sepenuhnya asing. Saya salah, saya membuat kesalahan besar, bagaimana saya bisa mencari keuntungan instan? Chang Jiyu meratap, ratapan tajam dan tidak menyenangkan seperti burung hantu malam. Tiba-tiba, dia mulai bersujud kepada Fang Yuan dan terisak, ayah, anak gagal memenuhi harapanmu. Putra membuat kesalahan, putra telah mengecewakanmu. Tidak, ini, aku membutuhkanmu untuk berubah menjadi ini. Fang Yuan tertawa dalam hati saat di permukaan, dia mendukung Chang Jiyu. Anakku, sudah kubilangi berkali-kali, jangan menangis. Anda tidak bisa menangis. Meskipun Anda membuat kesalahan, kesalahannya ada di dalam diri saya juga. Aku hanya menjelajahi putaran labirin ini selama hari-hari ini dan tidak menjagamu. Ayah percaya selalu ada jalan keluar, kami akan meneliti bersama dan menemukan cara untuk mengubahmu kembali menjadi manusia. Pasti ada cara, percaya pada ayah dan percaya pada dirimu sendiri. Fang Yuan berkata dengan emosi, dengan air mata berlinang. Ayah. Chang Jiyu meratap lagi. Dia benar-benar tersentuh. Dia telah menjadi monster dan dia sendiri tidak berani melihat wajahnya. Tapi ayahnya, Chang Sanyin, tidak membencinya. Itu jelas salah putranya, tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang putranya telah berubah menjadi penampilan seperti itu, dia masih tidak menyerah padanya. Ini adalah ikatan paling mendalam antara ayah dan anak. Ini ayahku, ayahku. Chang Jiyu sangat tersentuh, percikan api menyala di hatinya yang penuh keputusasaan, memberinya kepercayaan diri untuk terus hidup. Nak, tetaplah di sini dan biarkan ayah berpikir dengan benar tentang bagaimana mengubahmu kembali. Adapun suku Chang, ayah secara pribadi akan mengelolanya. Kamu tidak perlu khawatir, pulihkan saja di sini, dengan kami ayah dan anak bekerja bergandengan tangan, apa yang perlu ditakuti tentang transformasi zombie gerakan pembunuh yang sedikit. Kata-kata Fang Yuan membuat Chang Jiyu merasakan sumber kepastian di hatinya. Iya, anak akan mendengarkan ayah. Jeritan menyedihkan itu begitu melengking sehingga bisa menembus gendang telinga. Chang Jiyu sangat kesakitan sehingga dia menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, otot-ototnya meledak, saat 6 lengan di belakang punggungnya menari dengan kacau, membuat suara keras seperti angin yang bertiup dan guntur yang bergulir. Tapi Fang Yuan hanya membutuhkan satu tangan untuk memeluknya erat-erat di udara. Pada saat ini, matanya seperti kilat saat dia memanipulasi cacing gunya, berteriak keras, anakku, tahanlah. Sekarang saatnya. Chang Jiyu hampir kehilangan akal penalarannya karena rasa sakit, ini adalah rasa sakit yang tidak manusiawi.
Meskipun dia berubah menjadi zombie surgawi dan hampir kehilangan rasa sakitnya, dia masih bisa merasakan setiap bagian kulitnya dan setiap ototnya robek dan patah dengan kejam. Tapi kata-kata Fang Yuan seperti mata air dingin yang memercikkan hati Chang Jiyu. Chang Jiyu memaksakan dirinya hingga batasnya, tepat ketika dia akan pingsan, rasa sakit yang hebat menghilang seperti air pasang. Kesuksesan. Chang Jiyu bernapas dengan kasar, kepalanya sangat sakit dan dia hampir tidak bisa membuka matanya, melihat kulit di lengannya telah berubah kembali menjadi daging dan darah yang hidup. Faktanya, 6 lengan di punggungnya juga perlahan menyusut. Tidak ada yang lebih menarik bagi Chang Jiyu daripada berubah kembali menjadi manusia. Saat ini, dia hampir akan menangis kegirangan. Oh tidak, tiba-tiba, Fang Yuan berbicara, nadanya sangat serius. Lengan Chang Jiyu yang baru pulih berubah kembali ke keadaan zombie surgawi dalam sekejap, seperti batang kayu yang membusuk. 6 lengan di punggungnya juga tumbuh kembali, menjadi lebih keras dan lebih kuat. Tidak, mengapa saya berubah kembali? Ayah! Chang Jiyu berteriak ketakutan, tanpa sadar menoleh ke arah Fang Yuan untuk meminta bantuan. Tetapi ketika dia melihat kelelahan hebat yang berpura-pura ditunjukkan Fang Yuan di wajahnya, Chang Jiyu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah lelah. Benar, akhir-akhir ini, dia telah membantu saya, memikirkan ratusan metode untuk menyelesaikan ini tanpa istirahat atau tidur. Dia menghabiskan cacing gu yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Saya melihat setidaknya 70 hingga 80 peringkat 5 gu. Apa alasan saya harus menyalahkan ayah? Ini semua karena saya terlalu ceroboh, dan melakukan kesalahan besar. Ayah, putra ini belum memenuhi harapan dan pengasuhan Anda. Chang Jiyu patah hati dan malu, dia memiliki sensasi kebahagiaan karena dirawat oleh Raja Serigala sebagai anaknya, seperti sehelai rumput kecil yang dilindungi oleh pohon tinggi. Sialan, bentuk zombie surgawi ini benar-benar keras kepala. Bahkan metode ini tidak berhasil. Fang Yuan diam-diam mengertakkan gigi, dia bertanya dalam benaknya, Mo Yao, ide apa lagi yang kamu miliki, katakan padaku. Selusin ide yang muncul Fang Yuan semuanya terbukti tidak berguna satu per satu. Metode eksperimental saat ini adalah ide Mo Yao. Ini juga salah satu skema Fang Yuan. Di satu sisi, dia bereksperimen pada Chang Jiyu terus-menerus dan mencoba menemukan cara untuk mengembalikannya kembali menjadi manusia. Di sisi lain, dia mencoba membuat keinginan Mo Yao untuk berpikir dan menghabiskan energinya yang terbatas. Mo Yao terdiam beberapa saat sebelum berkata, masih ada cara, tapi cukup berbahaya, orang yang menguji gu akan menahan 3 kali rasa sakit dari sebelumnya. Kemungkinan besar, dia akan mati karena rasa sakit sendirian. Dia adalah zombie surgawi, dia secara teknis sudah mati. Bagaimana dia bisa merasakan sakit? Fang Yuan bingung. Dia baru setengah mati. Tubuhnya sudah mati, tetapi jiwanya masih tetap ada di tubuhnya. Kecuali jiwanya diserap ke dalam pintu hidup dan mati, maka dia akan benar-benar dianggap mati. Mo Yao menjelaskan, pintu hidup dan mati adalah wilayah terpencil langit dan bumi, sangat terkenal dan dicatat dalam kurang dari lebih besar dari. Tetapi era saat ini berbeda dari era dahulu kala. Pintu hidup dan mati telah lenyap, dan setelah melewati banyak pemilik, kendalinya atas jiwa orang yang dihancurkan telah sangat melemah. Inilah alasan keberadaan monster seperti zombie. Ide Mo Yao membawa risiko besar, itu bisa menghancurkan jiwa orang tersebut karena rasa sakit, pecah menjadi potongan-potongan yang tidak dapat dipulihkan. Begitu jiwa Chang Jiyu hancur, dia akan benar-benar mati. Mo Yao mendesak, nak, ketika ada keuntungan, ada juga kerugian. Jurus pembunuh memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi, sehingga kekurangannya akan sangat sulit untuk disingkirkan. Beberapa hari ini, Anda telah bereksperimen berkali-kali, dan menghabiskan banyak uang, bahkan meminjam secara ekstensif. Dari suku Hei, saya yakin Anda mengerti kesulitan ini sekarang. Ini adalah metode terakhir saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Selain itu, metode ini sangat berbahaya, hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Anda dapat memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Putra, Anda telah berubah menjadi zombie surgawi sepenuhnya, dia memiliki kekuatan tempur yang baik. Dia mendengarkan kata-kata Anda dengan patuh, terlalu boros untuk mengorbankan dia seperti ini. Saya akan menyarankan agar Anda menyimpannya di sisi Anda sebagai pembantu.
Fang Yuan terdiam dan tidak menjawab. Ayah, tolong istirahat lebih banyak, aku tidak cemas. Di satu ujung, gumam Chang Jiyu. Fang Yuan berkonsentrasi dan melihat ke atas, meskipun Chang Jiyu telah berubah menjadi zombie surgawi, dan terlihat sangat jelek, matanya sejernih kristal, menunjukkan kekaguman dan cinta yang besar untuk Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum ringan, "Nak, saya telah memikirkan metode yang bagus. Tapi metode ini sangat berbahaya, hidup Anda akan dalam bahaya. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi, jadi ayah tidak bisa memutuskan." Menghela nafas. Dalam benaknya, Mo Yao menghela nafas dalam-dalam. Meskipun Fang Yuan mengatakan ini, Chang Jiyu yang membenci dirinya saat ini dan ingin pulih hanya akan membuat satu keputusan. Seperti yang diharapkan, begitu Chang Jiyu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya bersinar terang, "Tuan Ayah. Tolong gunakan metode ini, hidup dalam bentukku saat ini lebih buruk daripada kematian." Fang Yuan menatap mata Chang Jiyu dengan intens, "Tapi, kamu adalah satu-satunya anakku." "Ayah." Chang Jiyu menangis, dia berlutut di lantai saat dia memeluk kaki Fang Yuan, "Aku juga tidak tahan untuk berpisah denganmu, Ayah. Tapi anak laki-laki benar-benar tidak bisa hidup dengan penampilan seperti itu, bahkan jika ada sedikit harapan, saya akan bekerja keras dan memperjuangkannya." Fang Yuan terdiam beberapa saat, sebelum menghela napas panjang dan dalam-dalam, "Baiklah. Manusia harus hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayah juga tidak mau melihatmu hidup dalam penderitaan seperti itu. Istirahatlah selama beberapa hari, ayah akan pergi bersiap. Beberapa hari kemudian, kita akan pergi dengan percobaan terakhir." Beberapa hari kemudian, suara teriakan Chang Jiyu sudah berubah serak. "Tahan sebentar lagi." Tatapan Fang Yuan hangat, tetapi hatinya sedingin es, seperti yang dia dorong. Tapi saat berikutnya, jeritan dan tangisan Chang Jiyu berhenti. Ini adalah 307 kalinya dia pingsan karena kesakitan. Sama sekali tidak berguna. Ekspresi Fang Yuan redup seperti air, dia mendengus sedih saat dia berhenti menggunakan cacing gu. Eksperimen ini harus dilakukan ketika Chang Jiyu sadar dan terjaga, jika tidak, itu tidak akan berhasil. Chang Jiyu pingsan berarti jiwanya sudah membentuk retakan dan keripik, dia berada di ambang runtuh. Fang Yuan harus berhenti dan menggunakan cacing gu jalur jiwa untuk menyehatkan dan menyembuhkan jiwanya. Saya katakan sebelumnya, metode ini memiliki sedikit harapan, lebih baik menyelamatkan hidupnya. Dalam benaknya, Mo Yao berbicara dengan nada sedih. Fang Yuan mendengus dingin, menyipitkan mata saat cahaya dingin melintas di matanya. "Satu kali lagi, kami akan mencobanya untuk terakhir kalinya." Chang Jiyu perlahan terbangun, penglihatannya berubah dari kabur menjadi jernih. Dia memandang Fang Yuan di sampingnya, di matanya, ayahnya, sangat lelah dan kelelahan. Ini membuat hatinya menegang saat air mata mengalir di matanya lagi karena malu, dia tersedak saat dia berkata, "Ayah. Mari kita coba lagi, jangan putus asa." Fang Yuan tertawa saat dia menyemangati. "Ayah, jika aku masih pingsan kali ini, maka berhentilah mencobanya." "Ayah, ini semua salahku, kamu benar-benar perlu istirahat," kata Chang Jiyu. "Iya, setelah mencoba ini, inilah saatnya untuk istirahat." Fang Yuan menghela nafas, makna yang lebih dalam nada suaranya tidak dapat dirasakan oleh Chang Jiyu. Pertama, 3 cacing gu peringkat 5 diaktifkan bersama. Selanjutnya, lebih banyak cacing gu ditambahkan, cacing gu ini semuanya mengambang di sekitar wajah Chang Jiyu, beberapa dibor ke kulitnya sementara yang lain bercampur ke dalam darahnya, mengalir menuju jantungnya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya lagi. Chang Jiyu mengertakkan gigi kesakitan tetapi dia segera membuka mulutnya dan menggeram, ekspresinya berputar karena kesakitan. Gerakan Fang Yuan halus dan metodis saat dia terus menambahkan cacing gu. Semakin banyak cacing gu yang ditambahkan, semakin intens rasa sakit yang dirasakan Chang Jiyu. Dia berjuang mati-matian, matanya berputar saat dia merasakan sakit sampai kehilangan akal sehat, hampir seolah-olah dia menjadi gila. Berhenti, jiwanya tidak bisa menerima ini. Dalam benaknya, Mo Yao mendesak. Tapi Fang Yuan bertindak seperti dia tidak mendengarnya, terus menambahkan cacing gu terlepas dari apa yang sedang terjadi. "Cukup, jumlah ini telah melebihi semua upaya kita sebelumnya, dia benar-benar akan runtuh." Mo Yao tidak tahan melihat ini. Fang Yuan mendengus dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Ini terlalu berlebihan, jika kamu terus main-main seperti ini, dia akan benar-benar mati. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao memprotes. Apa yang bisa kita capai jika kita tidak mengambil risiko? Fang Yuan tertawa dingin, menambahkan lebih banyak cacing gu sampai itu batasnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang bersemangat, hanya 3 cacing gu lagi dan kita akan melihat efeknya. Ini yang pertama. Baiklah, ini yang kedua. Fantastis, ini yang terakhir, keberhasilan atau kegagalan akan tergantung pada ini, Ekspresi Fang Yuan membeku, cacing gu di sekitarnya pecah seperti taburan kembang api. Chang Jiyu tidak lagi berjuang, dia melayang di udara tanpa bergerak. Dia sudah mati. Jiwanya telah hancur dan menghilang karena rasa sakit. Namun, ekspresinya sangat tenang. Lingkungan menjadi sunyi. Kamu telah membunuhnya. Dalam benak Fang Yuan, kehendak Mo Yao berbicara dengan dingin. Iya, aku telah membunuhnya. Alis Fang Yuan terangkat, tertawa ringan, dia tidak mati dengan, setidaknya aku harus mengetahui betapa keras kepala kekurangan gerakan pembunuh ini sebenarnya. Mo Yao tidak berbicara, dia tidak ingin menanggapi sifat Fang Yuan yang dingin dan tidak bermoral. Dia menyembunyikan bentuknya dan menghilang dari pikiran Fang Yuan. Senyum Fang Yuan berangsur-angsur menghilang. Dia secara progresif menemukan betapa besarnya ancaman kehendak Mo Yao ini di benaknya. Apakah dia tahu tentang cara mengatasi kekurangan dari gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan atau tidak? Apakah dia tahu metodenya, tetapi tidak mau mengatakannya, atau apakah dia tidak berpikir untuk mempertahankan dirinya sendiri? Terutama ketika kekurangan gerakan pembunuh ini sangat parah, jika keinginan Mo Yao menyerang pikiran Fang Yuan selama momen krusial dan menyebabkan pikirannya menjadi kacau, dia tidak akan bisa menghentikan gerakan pembunuh bahkan jika dia mau. Apa yang digunakan Gu untuk membuat wasiat Mo Yao ini? Hari-hari ini, saya telah mengumpulkan informasi tentang jalan kebijaksanaan, dan membeli banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan yang dapat menciptakan kehendak. Tapi saya belum menemukan cacing gu yang memungkinkannya bersembunyi dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya seperti ini adalah keinginan yang tak terduga. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini gedung 88, yang sejati telah membentuk sekitar 60 lantai, Hei Lo Ulan sedang menyerang lantai 39 sekarang dengan kekuatan penuh, sepertinya targetnya adalah ayam kayu gu, saya harus bekerja lebih cepat, saya tidak sabar lagi, bersambung.